Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Smika Andini dari Universitas Timur Asia, Prodi Manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation adalah sebuah buku yang ditulis oleh Larry Cayley Quinn dan Helen Walters. Buku ini membahas 10 jenis inovasi yang dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan jangka panjang. Pengertian inovasi. Inovasi adalah sebuah proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide yang kemudian disesuaikan guna untuk mendapatkan nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. Manfaat inovasi yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Yang ketiga, meningkatkan ketangguhan. Yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Tujuan inovasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, melebarkan jaringan. Yang ketiga, dapat menciptakan pasar baru. Dan yang keempat, menjadi mengganti produk sebelumnya. Contoh inovasi. Inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi kesehatan. 10 types of information dibagi menjadi 3, yaitu configuration, offering, dan experiment. Saat ini saya akan membahas studi kasus berdasarkan types of innovation. Yang pertama, sejarah Starbucks. Sejak didirikannya tahun 1971 di Seattle, sebagian pemegang dan pengecer biji kopi setempat. Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks membuka kedai baru setiap hari kerja. Satu tahap yang terus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Kedai pertama di luar Amerika Serikat atau Kanada dibuka pada pertengahan 1990-an, dan jumlah kedainya di luar negeri mewakili sepertiga dari total kedai Starbucks di seluruh dunia. Perusahaan ini berencana membuka 900 kedai baru di luar Amerika Serikat pada tahun 2009 dan telah ditutup 300 kedai di Amerika Serikat sejak 2008. Inovasi Starbucks. Starbucks menawarkan konsep yang ramah lingkungan kepada para pelanggannya, yang berujung pada peningkatan produknya. Starbucks mengajak para pelanggannya dengan memberikan promosi khusus jika menggunakan tumbler yang dijual, sehingga para pelanggan dapat ikut serta aktif. Configuration, profit modal, atau modal keuntungan. 800% dari total pendapatan Starbucks berasal dari 15.000 kedai kopi milik perusahaannya di seluruh dunia. Jumlahnya adalah $3.800 setiap hari dan $520 untuk setiap toko. Satu cangkir kopi Starbucks menghasilkan keuntungan 6%. Kedai kopi Starbucks menjual sebagian besar kopinya kepada orang-orang yang bepergian, sehingga menghasilkan penjualan dan keuntungan yang tinggi. Lalu struktur. Starbucks menggunakan struktur organisasi matriks yang menggabungkan beberapa divisi fungsional.
offering, produk performance atau kinerja produk. Produk campuran dari Starbucks adalah hasil dari inovasi bisnis selama bertahun-tahun. Misalnya, perusahaan menambahkan lini frappuccino setelah mengakuisisi The Coffee Connection pada tahun 1994. Proyek ini juga memiliki proses inovasi produk yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menyediakan produk baru untuk menarik dan memelihara lebih banyak pelanggan, terutama karena proyek ini harus menarik berbagai macam pelanggan di pasar internasional. Selanjutnya, produk sistem atau sistem produk. Komponen mix pemasaran ini berfokus pada apa yang bisnis tawarkan kepada pelanggan. Starbucks terus berinovasi dalam produk mereka untuk menangkap lebih banyak pasar minuman. Perusahaan ini menambahkan atau memodifikasi lini produk untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangan pasar. Selanjutnya, yang pertama, service atau layanan. Sistem pelayanan yang dilakukan Starbucks Coffee adalah sistem self-service, di mana pelanggan dapat langsung datang ke kasir untuk memesan minuman atau makanan, dan pelanggan langsung membayarnya. Kemudian, channel atau saluran. Starbucks dapat ditemui di gerai secara langsung maupun situs pengiriman cepat online seperti GoFood, GrabFood, Seafood, SofiFood, dan lain sebagainya. Selanjutnya, customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Masyarakat, khususnya pelanggan, memiliki keterlibatan signifikan atas Starbucks mulai dari opening di Indonesia yang sempat menghebohkan di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggan memiliki peran yang penting karena Starbucks menjadi mudah dikenal dan didapat karena pelanggannya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.